Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Devan di Devan Programming. Udah lama banget gak upload video karena sangat sibuk sekali dikejar deadline. Dan kali ini gue bakalan bahas tentang, ini ada satu komen yang berkaitan dengan konten yang bakalan gue buat. Ini 9 bulan yang lalu, Elementor, tentang Elementor ya. Gue bakalan bikin tentang Elementor lagi. Soalnya banyak juga ternyata requestnya. Salah satu dari Mas Agung Purcahyo. Maaf mau tanya, kalau bentuk gambar header bisa nggak sesuai dengan ukuran HP? Soalnya kalau dilihat dari HP terpotong headernya. Oke, ini nggak saya baca, maksudnya nggak saya bales. Dan ada yang bales, tolol dia nggak bisa jawab. Oke, tolol, saya tolol. Nanti bakalan gua bahas di sini. Ada juga yang bahas, ada yang juga yang balas, Mas Arul, atur di responsifnya. Nah, itu keywordnya responsif. Yang bakalan kita bahas tentang bagaimana cara responsif, bikin website yang responsif di Elementor, entah itu tablet ataupun handphone. Oke, langsung saja kita ke kasusnya. Oke, kita mulai ya. Yang perlu kalian catat adalah kalian harus punya Elementor Pro, yang paling penting punya Elementor Pro ya. Jadi jadi kalian harus punya Elementor Pro. Kenapa? Karena dengan Elementor Pro kalian bisa membuat custom header. Nah, tidak hanya custom header, custom footer pun bisa kalian buat, pop up pun bisa kalian buat, archive dan lain-lain. Soalnya kalau yang versi gratisnya itu kalau nggak salah cuma bikin page, section, dan untuk header dan footer itu nggak ada. Jadi kalian harus pastikan punya Elementor Pro. Oke. Nah, tadi kan kasusnya itu di header ya. Coba kita bikin header dengan responsif. Header Devan misalnya. Oke. Kita create. Oke. Kita ini kalian kalau pakai Elementor Pro, ini ada beberapa template yang bisa kalian insert. Jadi kalian nggak usah mikirin lagi, langsung insert aja. Tapi gue pengennya bikin dari nol biar kalian enak dan kalian ngerti juga. Gue bikin 3 section deh, 3 kolom maksudnya. Nah, untuk widthnya 1280. Ini tergantung sama kebutuhan kalian widthnya. Nah, untuk di sini gua bikin 0 dulu margin paddingnya biar ngaturnya gampang. Nah, di sini biasanya logo. Ini ada site logo. Nah, dia logonya. Nah, ini untuk mengatur widthnya mau segimana. Bisa pakai pixel, bisa pakai persen. Pakai pixel aja biar enak. Gue kasih 100 pixel. Nah, untuk rata kirinya. Oke. Nah, ini bisa kalian drag and drop kayak gini ya. Di drag maksudnya. Di drag kayak gini. Oke. Oh, ininya jangan lupa vertical align-nya di middle biar sama. Nah, ini kita kasih menu navigation. Nah, ini dia. Gue pengen di tengah menu navigationnya. Dan ini biasanya search form. Yang full screen. Enggak. Nah, yang minimal aja. Nah, setelah itu
kita atur paddingnya 15, gue kasih 15, bottomnya 15. Oke. Ini gue atur juga untuk stylenya. Gue pengen warna hitam, backgroundnya putih. Oke. Border size nya 10. Oke. Ini untuk tipografinya sementara ini dulu aja. Oke. Nah, setelah ini kalian buat, nah di sini ada responsive mode. Nah, pasti kalian setelah bikin header pasti kalian langsung publish gitu. Dan ketika dilihat di mobile, loh kok begini tampilannya gitu. Nah, ini ada responsive mode untuk mengatur tampilan tablet, tampilan mobile seperti itu. Nah, sekarang kita ngatur tampilan tabletnya dulu. Nah, ini marginnya pasti kalibrasi lagi. Kita bikin topnya 15, bottomnya kegedean 10 aja. Topnya 10. Nah, right-nya 15, left-nya 15. Oke. Ini bisa kalian atur juga untuk endpoint-nya, menu navigation-nya. Pengennya gue di mobile sih. Oke. Font size-nya 12. Bentar. Ini tadi size-nya. Untuk di desktopnya gue lupa ini ukur segini cukup. Oke. Jadi tabletnya lebih enak gitu. Nah, jadi endpoint itu ketika kita setting dimana mau menu ini mau berubah menjadi burger menu itu maturnya mau di tablet ataupun di mobile. Kalau gue lebih seneng di mobile, soalnya di tablet masih enak juga sih kelihatannya. Oke. Nah, seperti ini untuk tampilan tabletnya. Nah, sekarang kita ke tampilan mobile. Nah, kalian pasti kayak gini, loh kok kayak gini ya untuk mobilenya. Nah, ini bisa diatur juga sama kalian. Nah, kolomnya misalnya 20. Nah, ini endpointnya nih. Endpoint jadi burger menu di mobile. Drop downnya ini toggle butonnya warna putih sama kayak logo. Oke. Gue coba bikin di 20 dulu aja atau di 10 pixel. Nah, ini gue coba di 20 pixel. Nah, kekecilan sesuaiin aja. Nah, ini logonya batu digedein biar oke, digedein dulu aja. Nah, ini logonya kita kecilin lagi, widthnya kita atur lagi. Jadi sebenarnya ini bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian, mau kayak gimana. Jadi disesuaikan aja sih, di adjust aja kayak gitu.
size nya mau dikecilin juga bisa. Nah ini lebih enak sih, atau lebih enak sih yang full screen ya. Wih, gua hancur. Tapi itu sesuai selera. Balik lagi toggle-nya gue ini efeknya lagi. Sorry, ini kegedean berarti. Oke. Nah ininya mepetin lagi, jadi tinggal disesuaikan aja sih sama keinginan kalian. Middle, nah kan. Nah ini belum disetting, oh kan. Untuk topnya gue di 10 pixel, bottomnya di 10 pixel, 15. Nah ini kan enggak, sorry, nah untuk menunya enggak sejajar, jadi kalian bisa adjust juga. Sorry, di bottom, margin bottom. Nah biar sejajar. Oke. Ini udah sejajar sih. Coba gue publish dulu. Maksudnya gue bikin pages dulu, bentar ya. Gue bikin pages dulu. Biar sekalian kita belajar yang lainnya juga. Nah misalnya oke, ini aja template-nya, jangan lupa yang Elementor full width. Oke, publish. Ini kita save dulu aja. Kita reload. Harusnya urutannya kalian harus nentuin dulu aja ininya, pagesnya. Atau kalau tadi ada entire site, jadi semua pages bakalan headernya sama kayak ini. Nah cuman ini kan websitenya, maksudnya udah ada kan dashboardnya gitu. Nah kayak gini. Nah gue untuk pembelajaran jadi bikin ini baru. Nah caranya condition, add condition, singular, pages. Nah Devan. Nah ini jadi untuk header ini cuma bisa di adjust ke pages ini doang gitu, selebihnya nggak bisa ke yang lain. Kita save, coba kita view page ya. Nah ini dia header yang baru, soalnya belum ada isinya. Nah sekarang kita ke body. Oke, edit with Elementor. Tadi yang header mudah-mudahan bisa kejawab ya. Nah sebenarnya sama aja sih caranya, tinggal disesuaikan saja sama kebutuhan website kalian. Sama kebutuhan website kalian. Nah ini seperti biasa dikalibrasi dulu biar mudah saat pengeditan. Oke. Nah ini marginnya gue
bikin 50, bottomnya 50. Nah di sini kita pakai image, misalnya yang ini. Oke, terus teksnya, nah ini di full aja biar landscape ya. Sebenarnya bisa diatur sih widthnya, gua bikin 10%, 100% maksudnya. Nah ini gua bikin 20 untuk size nya. Untuk line height nya 1,6. Oke, gua bikin lagi, gua samain aja ya, ini full, ini 100%. Sorry, text editor ini 20, ininya 1,6. Biasanya ini bisa di copy sih, cuman ya buat pembelajaran harus sabar. Oke, full 100%. Oke, sorry, 20 pixel 1,6. Oke, ini kan mepet kan. Nah bisa diatasi dengan margin right, misalnya 20. Nah jadi ada space nya. Oke, ini misalnya tampilan untuk desktopnya seperti ini, dan kita atur responsif untuk tabelnya. Nah sebenarnya ini bisa kita kalibrasi lagi, dan topnya misalnya tetap 50, bottomnya 50. Oke, sorry, 50. Nah ini padding left right nya 15, left nya 15. Oke, nah ini karena kalau dibanding sama ini kan kegedean ya. Nah kita bisa atur size nya. Nah ini kan ada tablet, kalau kita klik ini bisa mobile, bisa desktop kayak gitu. Kita di 18 misalnya, ini tetap 1,6 atau di 16 tetap 1,6. Ini lebih enak untuk tampilan tabletnya. Dan sekarang kita cek tampilan tablet. Nah untuk tablet lebih enak ke bawah sebenarnya. Oke, jadi kita atur aja. Nah karena tadi untuk separator ada marginnya, kita 100% aja. Sorry ininya. Nah jadi sama full width. Oke. Nah sectionnya kita atur juga, jangan lupa atas 50, bawah 50. Nah paddingnya pun 15, kanan 15, kiri 15. Oke. Nah ini paddingnya, padding bawahnya kita atur juga, bottomnya 10 biar ada jarak.
Nah ini bisa kalian sesuaikan sesuai sama keinginan kalian juga, pengen digimanain gitu, kayak gitu. Atau tulisannya kurang kecil untuk tampilan mobile, oke bisa disesuaikan lagi. Ini 14 tetap 1,6 biar lebih enak gitu. Pokoknya sangat customable sesuai keinginan kalian. Oke. Plus 1,6. Oke. Kita update. Nah, ini dia. Coba kita reload. Nah, ini dia. Oh iya, udah yang lupa. Kita tadi nggak ngeset untuk container width-nya. Tuh 280. Oke. Biar sama kayak header ya. Oke, udah sama. Nah, sekarang gimana cara ngecek responsifnya? Ini ada inspect. Nah, ini ada toggle device. Nah, kita coba cek iPad. Nah, ini untuk iPad kayak gini, enak. Sekarang iPad Pro enak juga, dan iPhone X. Nah, seperti itu. Oh, ininya belum di setting tadi. Oke, pasti bingung ini kok kayak gini. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ntar banyak ini lagi perdebatan. Nah, ini lainnya center full width. Nah, jadi kalian tinggal ngatur aja full width, dan lainnya bebas sih mau side atau center, tapi gue lebih suka yang center. Kita update, lalu ini kita reload biar nggak ada perdebatan lagi dan nggak dibilang tolol ya. Oke, kita klik. Nah, ini dia. Mudah-mudahan ini menjawab dan membantu kalian yang bingung, yang lagi ngulik Elementor gimana sih caranya responsif. Nah, ini dia jawabannya. Oke. Thank you yang udah nonton. Selamat mencoba.